Shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat sore kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini, mari kita akan membawa hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah doa di sore hari ini. Mari semua sidang jemaat yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini Tuhan. Kau kembali memberikan kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami mau membawa hidup kami untuk datang kepadamu Tuhan di dalam ibadah di sore hari ini. Tolong setiap pribadi kami, tolong setiap kami Tuhan, untuk tetap di dalam penyertaan-Mu, untuk tetap di dalam berkat-Mu, untuk tetap di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Istimewa kehidupan kami semua Tuhan, tetap dalam pimpinan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa merasakan kelimpahan akan kasih yang Kau sediakan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Anakku, kami mau memuji, mempermuliakan nama-Mu. Kami mau menyembah-Mu dalam hidup kami ini Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita akan puji Dia, kita akan muliakan Dia, kita akan sembah Dia. Mari kita persiapkan hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji dan ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia
Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja mulia. Sembah Raja mulia. Mulia, mari kita sembah Dia. Sembah Raja mulia bagi Yesus, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa mulia. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya, dipuji dan ditinggikan, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi puji dan ditinggikan. Saudara semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Kami sembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Raja, segala Raja. Engkau Raja yang layak kami sembah. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, haleluya.
Tuhan yang layak kami muliakan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Syukur padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah kami yang layak kami sembah. Pada kesempatan sore hari ini Tuhan, hanya Engkau yang kami muliakan. Engkau Allah, Engkau Raja kami yang mulia. Tidak ada satupun yang sanggup untuk melawan Engkau. Tidak ada satupun yang sanggup melawan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu, Engkau Allah yang membela hidup kami. Engkau Allah yang memberi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku buat kemurahan-Mu, buat segenap pembelaan-Mu dalam hidup kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya Allah yang bela. Allah yang bela, amin. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah. Dengan iman katakan Allah yang bela. Allah yang bela. Siapa dapat melawan Dia? Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah Yesus yang beri kekuatan. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah
terpujilah Yesus yang beri kekuatan, Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Hanya Engkau yang sanggup memberikan kekuatan dan kemenangan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang sanggup memberikan kekuatan. Hanya Engkau yang sanggup membela hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar segala sembah puji syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Tiba saatnya tuh kami mau mendengar firman. Tolong setiap kami, setiap pribadi kami, dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu, Engkau mengurapi dan memimpin kami Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu, mencuri setiap perhatian kami, biar kami berseru dengan nama-Mu yang berkuasa. Untuk Kau usirkan, halaukan, patahkan segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami, dan urapan Roh Kudus-Mu yang berlaku atas hidup kami. Untuk hamba-Mu yang kecil tidak berdaya, Tuhan, mohon kuasa urapan Roh Kudus-Mu, mohon kekuatan untuk kami bisa melakukan yang terbaik untuk Engkau, untuk menyampaikan segala firman-Mu dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore, shalom buat kita semua yang ada di rumah maupun yang ada di gereja pada kesempatan sore hari ini. Puji nama Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan di dalam hidup kita untuk kita bisa beribadah kepada Dia. Ini merupakan suatu kemurahan, kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan, masih berlaku atas hidup kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan saat ini, di sore hari ini, kita diberikan kesempatan untuk datang kepada Dia secara pribadi, untuk kita bisa menaikkan segala doa-doa permohonan kita. Jangan lewatkan kesempatan yang baik saat ini. Mungkin kita pada saat ini masih terbatas, belum bisa secara langsung. Tapi boleh kuasa Tuhan tetap berlaku atas hidup kita. Kuasa Tuhan tetap untuk setiap kehidupan kita. Kuasa Tuhan tetap berlaku atas hidup kita. Kuasa Tuhan tetap menolong setiap hidup kita. Sekalipun pada saat ini situasi keadaan sekeliling kita juga sangat-sangat membuat hidup kita menjadi khawatir, menjadi takut, atau bahkan bingung. Pada kesempatan sore hari ini mari kita bersama-sama untuk mengambil kesempatan ini. Mengambil kesempatan untuk kita bisa menikmati kuasa pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita bisa merasakan kuasa Tuhan secara pribadi kita alami. Kalau kita hitung satu persatu dalam hidup kita, banyak persoalan, banyak permasalahan, banyak tantangan, banyak hal yang kita hadapi.
Ada yang sederhana, ada yang kecil, dan juga ada yang besar, ada yang berat, ada yang sangat berat dalam hidup kita. Mungkin kalau kita merasakan yang kecil, yang sederhana, kita tidak merasa bingung, kita belum merasa khawatir, kita masih tenang-tenang saja. Tapi pada saat kita menghadapi persoalan, permasalahan yang besar, yang kuat, yang berat, baru timbul rasa khawatir, rasa takut. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sampai saat ini kita sudah menikmati begitu banyak berkat firman Tuhan atas hidup kita. Bahkan kita merasakan kebaikan Tuhan dengan sukacita. Tuhan melimpahkan segala berkat-Nya atas hidup kita. Tetapi kuasa Tuhan yang berlaku atas hidup kita juga mengizinkan atas sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, sesuatu yang besar ada di hadapan kita. Kuasa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan perkara itu menimpa hidup kita. Supaya kita tidak terlena, supaya kita tidak menjadi sombong, lupa diri. Tapi mari, pada kesempatan sore hari ini, kita tetap baik di dalam situasi yang sulit, yang sukar, itu baik yang kecil, yang ringan, yang sederhana, bahkan yang berat sekalipun, yang rasanya itu kita tidak kuat. Mari kita bawa hidup kita untuk kita percaya akan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selamanya tetap berlaku. Kuasa Tuhan sanggup menolong siapapun, apapun yang terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semuanya bisa terselesaikan. Dengan kuasa Tuhan semuanya bisa terjadi. Kalau sempat kita mengalami hal yang berat, mengalami persoalan, permasalahan dalam hidup kita, mungkin kita merasa ada sakit penyakit, atau bahkan sekarang ini menderita sakit, atau hal lain yang menjadi persoalan, permasalahan kita. Mungkin kita merindukan anak, kita belum punya anak. Atau bahkan merindukan pasangan, belum mendapatkan pasangan. Atau merindukan pekerjaan. Atau di dalam pekerjaan itu ada masalah, menghadapi bos, menghadapi atasan yang begitu menjengkelkan. Atau hasil kita sudah bekerja keras, kita sudah bekerja begitu maksimal, tetapi hasilnya masih belum bisa memuaskan. Atau bahkan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Aku tidak mempunyai pendidikan yang tinggi seperti yang lain. Atau apapun yang menjadi kekurangan, kelemahan kita. Persoalan, permasalahan dalam hidup kita. Tapi mari kita bawa hidup kita hanya bergantung kepada kuasa Tuhan. Hanya bergantung pada kuasa pertolongan Tuhan. Di Lukas 1 ayat yang ke-37 sudah dikatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Kita akan membaca Lukas pasal 1 ayat yang ke-37 saja. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada. Tidak ada kata lain. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ini perkataan janji Tuhan dalam hidup kita. Apa yang sedang kita hadapi pada saat ini? Secara umum, kalau yang kelihatan nyata, yang juga bisa dilihat orang, kita dalam kondisi keadaan sakit. Sakit ringan, sakit berat, macam-macam yang kita hadapi. Atau bahkan sangat-sangat berat, bahkan sangat-sangat mustahil bagi manusia. Kita ambil contoh di dalam kitab 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, yang sering kita dengar cerita ini. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Saya akan membaca ayat yang pertama. Ini suatu contoh dalam kehidupan. Naaman disembuhkan. 2 Raja-Raja pasal 5. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Oleh sebab dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa Naaman ini? Naaman adalah seorang panglima. Orang yang mempunyai kedudukan yang luar biasa. Orang yang mempunyai pangkat yang tinggi. Dia panglima Raja Aram. Orang yang terpandang di hadapan tuannya. Dia bukan sembarangan orang. Dia bukan orang sederhana. Dia bukan orang kecil. Dia bukan orang yang kecil. Dia seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Bukan hanya dia orang besar, orang terkenal, bukan saja dia orang sembarangan, tetapi dia juga disayangi oleh tuannya. Kemudian, sebab oleh dia Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Oleh karena dia, orang Aram menjadi menang. Bukan hanya dikasihani oleh manusia. Bukan hanya sesuatu yang luar biasa di hadapan manusia. Tetapi di hadapan Tuhan, dia orang yang luar biasa. Saya baca tadi lagi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Karena dia. Tuhan mempunyai alasan untuk memberikan kemenangan kepada orang Aram. Karena apa? Karena dia. Karena Naaman. Ayat selanjutnya. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara. Sakit kusta. Kalau saat ini kita sakit pilek, saat ini kita sakit flu, atau bahkan mungkin sakit, ya mungkin ada masalah dalam tubuh kita, ada sesak nafas, sakit kepala, ini sakitnya sakit luar biasa, sakit kusta. Tidak ada
orang, kalau kita melihat orang sakit kusta, tidak ada orang yang mau mendekat. Tidak ada orang yang mau berpegangan kepada dia. Bahkan cenderung orang itu menjauh. Tetapi oleh karena Naaman ini orang yang luar biasa, orang besar, seorang panglima, tidak ada yang berani. Mungkin mereka mendekat, mereka mau mendekat oleh karena takut, oleh karena segan, oleh karena hormat kepada dia. Tetapi sakitnya ini, sakit kusta. Sakit yang begitu, hina, sakit yang begitu rendah sekali, sakit kusta. Sidang jemaat boleh membaca untuk orang sakit kusta itu bagaimana, perlakuan terhadap orang sakit kusta itu bagaimana, dan bagaimana juga harus bergaul, bahkan harus isolasi, disendirikan dari orang-orang umum. Tetapi oleh karena Naaman ini orang luar biasa, meskipun dia orang sempurna, saya katakan begitu, sempurna, dia punya kedudukan, dia seorang yang terhormat, dia mempunyai kekayaan dan sebagainya, tetapi dia sakit kusta. Sakit kusta. Dengan sakit kusta ini bagaimana? Kalau Bapak Ibu sekalian membaca di ayat berikutnya, seterusnya, dengan kekayaan, dengan kuasanya Naaman, dia tidak bisa menyembuhkan. Atau dengan apa yang ada pada diri Naaman, tidak mampu untuk menyembuhkan Naaman dari sakit kusta. Tetapi ada seorang yang bekerja di rumah Naaman, orang Israel, yang dijadikan budak di rumah Naaman. Saya baca ayat yang ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Jadi dia orang Israel yang jadikan budak ini berkata kepada istri Naaman, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ada yang memberitahu, ada di Samaria ada seorang nabi, kalau tuanku bisa dibawa ke beliau, ke dia, penyakitnya akan disembuhkan. Akhirnya diberitahukan kepada Naaman. Akhirnya Naaman juga mau pergi dan izin sama rajanya. Ayat yang kelima, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Kemarin saya hitung-hitung itu, luar biasa. Ya, banyaknya. Membawa 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas. Ini saja sudah berapa ya? Kemarin tuh sampai 68 kalau dibandingkan dengan harga emas yang sekarang. 68 miliar atau apa ya? Tapi mari pada kesempatan sore hari ini, meskipun Naaman punya banyak harta, punya banyak kuasa, punya kedudukan, tapi tidak bisa menyembuhkan sakitnya. Dia diberitahu untuk datang kepada nabi yang ada di Samaria. Dan pada saat itu Naaman mau datang kepada dia, kepada Elisa. Dia mau datang. Apa yang dikatakan Nabi Elisa pada saat itu? Kita lancat saja.
Ayat yang ke-8, segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Raja Israel takut, merasa takut. Dia merasa takut karena dikirim surat, diberikan surat supaya menyembuhkan Naaman dari sakit. Raja Israel menjadi takut. Ya. Sampai mengoyakkan pakaiannya. Ayat 9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Sederhana. Setelah datang ke Elisa, dia diberitahu untuk mandi ke sungai Yordan sebanyak 7 kali. Tapi apa yang ada di hatinya Naaman? Dia mengira dia itu disembuhkan dengan tidak cara seperti itu. Mungkin dijama, mungkin lebih atraktif. Tetapi ada yang mengingatkan kepada Naaman. Saya baca ayat yang ke-13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Sederhana yang diberitahukan, mandi. Tapi Naaman pada waktu itu tidak percaya. Ada yang mengingatkan, masa sulit toh? Masa sukar melakukan hal ini? Hal yang berat saja Tuhan bisa melakukan, masa yang gini tidak bisa melakukan? Pada akhirnya Naaman mau mandi di sungai Yordan. Sidang jemaat kekasih Tuhan, ini adalah sesuatu yang luar biasa dalam hidup Naaman. Kalau Naaman sebagai seorang panglima, dia orang besar, dia orang kepercayaan raja, dia mau datang kepada Nabi Elisa, dan dia mau datang bahkan mandi di sungai Yordan. Kalau di situ diceritakan bahwa di tempatnya banyak sungai yang lebih baik, tetapi kenapa disuruh sungai Yordan? Satu perkara, Naaman hanya mau merendahkan diri. Dia mau merendahkan diri. Dia mau datang merendahkan diri. Dengan pangkat yang tinggi dia mau merendahkan diri. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Mari Bapak Ibu sekalian, setelah Naaman mau merendahkan diri, dia percaya akan kuasa Tuhan sanggup menolong dalam hidup dia. Dia percaya akan kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Kalau kita membaca di dalam Yeremia 17, kita membaca di kitab Yeremia 17, iya, ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Seperti Naaman, dia percaya akan kuasa Tuhan. Dia mau merendahkan diri karena dia percaya akan kuasa Tuhan, sanggup menolong hidup dia. Naaman percaya akan kuasa Tuhan, akan sanggup memulihkan, mentahirkan hidupnya dari sakit kusta. Oleh karena itu dia perlu merendahkan diri.
Dia tidak mengandalkan siapa dia. Dia tidak melihat pangkat dia. Pada saat itu benar-benar mungkin secara manusia harga dirinya direndahkan. Harga dirinya bukan lagi seorang panglima perang. Harga dirinya begitu harus ditaruh, harus mau merendahkan diri. Mari pada saat ini, apa yang kita hadapi, apa yang ada di hadapan kita, rasanya kita tidak mungkin, rasanya itu berat, rasanya itu tidak mampu. Pada saat ini mari kita mengandalkan hanya kuasa Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kita merendahkan diri di hadapannya. Supaya kuasa Tuhan itu nyata. Bukan lagi kekuatan kemampuan kita, tetapi kuasa Tuhan berikan ruang dalam hidup kita. Supaya Tuhan bekerja. Berikan tempat kuasa Tuhan dalam diri kita. Untuk dia melakukan segala perkara. Memberikan kemenangan, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan. Mari kita buka hati kita. Kita membaca di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jelas sudah firman Tuhan dinyatakan untuk kita. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Naaman mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Naaman mau membawa hidupnya untuk merendahkan diri. Kemudian Naaman mau mandi, mau melakukan mandi di sungai Yordan. Bukan hanya mendengar Naaman. Bukan hanya percaya Naaman. Bukan hanya merendahkan diri Naaman. Tetapi sekarang Naaman mau menuruti, melakukan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Naaman mau datang, mau menurut, melakukan firman Tuhan. Dia mau melakukan firman Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir kita membaca di surat Yakobus pasal yang pertama. Surat Yakobus pasal yang pertama kita membaca ayat yang ke-22. Pelayan kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu dirimu sendiri. Menipu diri sendiri. Saya ulang, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita sudah mendengar, kita sudah percaya, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Satu perkara lagi, kita mau melakukan firman Tuhan. Kita mau melakukan apa yang difirmankan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita saat ini. Secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Sederhana sekali perintah Tuhan atas hidup kita. Sederhana sekali perkataan Tuhan dalam hidup kita. Tapi apakah kita mau pada akhirnya melakukan firman Tuhan? Naaman hanya disuruh mandi di sungai
banyak 7 kali. Begitu sederhana. Kita sudah mendengar, melihat, kita sudah mau merendahkan diri. Tapi kalau kita tidak mau melakukan firman Tuhan dari yang sederhana, dari yang terkecil, kita tidak akan merasakan kuasa Tuhan. Tetapi mari kita ambil kesempatan yang sudah Tuhan berikan seperti Naaman. Mulai dari yang terkecil, yang sederhana, aku mau melakukan firman-Mu Tuhan. Supaya Engkau bekerja dalam hidupku, supaya Engkau menolong hidupku, supaya Engkau memberikan kekuatan, supaya Engkau juga memberikan kesembuhan dalam hidupku. Sebab bagimu Tuhan, tidak ada yang mustahil dalam hidup kami. Segala perkara boleh terjadi oleh karena kuasa-Mu. Segala perkara boleh terjadi oleh karena belas kasihan-Mu atas hidup kami. Kami sudah mendengar Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu. Kami juga mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Sekaligus kami mau melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Ini Tuhan hidup kami. Ini Tuhan hati kami. Kami buka selebar-lebarnya. Kami buka hidup kami. Biar kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Biar Kau nyatakan segala mukjizat-Mu atas hidup kami. Biar seluruh hidup kami boleh Kau kuasai Tuhan. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Mari Bapak Ibu sekali sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau mengambil tempat yang terbaik buat hidup kita. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian bisa duduk, bisa sujud di hadapan Tuhan, bisa berdiri. Tapi yang penting mari kita bawa hati kita untuk mengaku segala kuasa Tuhan, untuk mengaku bahwa kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup. Ini Tuhan, persoalanku, ini hidupku yang hina ini Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Saat Engkau berfirman, Engkau menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Tak ada yang tak. Amin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan dengan iman, ku yakin saat Kau berfirman Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang
saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dibagi Tuhan. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dan ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Sekali lagi ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita sembah Dia. Mari kita muliakan Dia. Oh haleluya. Kuasa-Mu Tuhan yang sanggup menolong kami. Haleluya. Firman-Mu Tuhan yang sanggup menolong kami. Oh haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang menopang hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Haleluya. Hidup kami ini Tuhan yang hanya ditentukan oleh kuasa perkataan-Mu. Hidup kami ini Tuhan hanya oleh karena kemurahan-Mu. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Kau
nyatakan mukjizat-Mu untuk hidup kami. Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, dari yang mustahil menjadi tak mustahil bagimu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Biar kuasa-Mu Tuhan, Kau nyatakan atas hidup kami. Kau nyatakan kuasa-Mu atas kami semua. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat pemulihan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur buat semuanya ini Tuhan. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur hanya Padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kau nyatakan segala kuasa-Mu atas hidup kami Tuhan pada saat ini. Kau nyatakan semua Tuhan. Terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi dengan iman, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyatakan segala pertolongan-Mu, menyatakan segala mukjizat-Mu Tuhan. Kau nyatakan segala kebesaran-Mu atas hidup kami. Kami Tuhan mau datang kepadamu Tuhan dengan segala keberadaan kami, dengan segala kehinaan kami. Oleh sebab itu ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun, biar kuasa darah-Mu, darah Yesus yang sanggup menyucikan hidup kami. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan kami. Kami mau taat akan firman. Kami mau melakukan setiap apa yang Kau katakan Tuhan. Mulai yang dari yang terkecil. Oleh sebab itu kami mohon kekuatan, kami mohon kemampuan untuk hidup kami bisa melakukan sesuai dengan firman-Mu. Yang lemah biar Kau kuatkan pada saat ini Tuhan.
Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami pada kesempatan sore malam hari ini. Kami menyerahkan segala pergumulan, segala apa yang kami rindukan Tuhan, dari perkara-perkara yang ada di hadapan kami, mulai yang terkecil sampai semua yang terberat sekalipun Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau sanggup menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar Kau memberkati kami semua. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang butuhkan pertolongan biar Kau berikan jalan keluar Tuhan atas hidup kami. Kami yang membutuhkan pekerjaan biar Kau juga buka jalan. Kami yang mengalami kesesakan, himpitan, biar Kau berikan kami kemenangan dalam hidup kami. Kami yang merasa saat ini merasa terhimpit oleh karena situasi kondisi ekonomi, pada kesempatan malam hari ini, biar Engkau berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kemenangan atas hidup kami, supaya nyata kemuliaan-Mu, mujizat-Mu itu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami semua. Kau memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini, di gereja Ebenezer ini. Kau memberkati kami semua, mulai dari Ibu Gembala yang sudah mengembalakan kami Tuhan. Biar Kau berikan kekuatan atas Ibu Gembala kami, berikan hikmat marifat untuk bisa mengembalakan kami pada suatu firman kebenaran di dalam Engkau Tuhan. Kau juga memberkati setiap pengurus-pengurus gereja, majelis, penatua, setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu, pengurus dari kaum wanita, dari sekolah minggu, youth, semua Tuhan, pemain musik, para kolektan juga Tuhan, asal Kau memberkati dan memberikan kekuatan atas hidup kami, supaya kami bisa melakukan yang terbaik di dalam ibadah pelayanan kami. Biar nama-Mu yang dipermuliakan dan ditinggikan. Kami persembahkan segala hidup kami ini hanya kepada Engkau Tuhan, supaya hidup kami bisa mempermuliakan, bisa menyenangkan hati-Mu. Setiap persembahan kami berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada kesempatan sore hari ini untuk renovasi gereja kami Tuhan. Kami membutuhkan, memerlukan pertolongan-Mu, kuasa-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami, supaya kami Tuhan melalui tangan-tangan yang sudah dipercayakan Tuhan bisa menyelesaikan dengan baik Tuhan. Kau memberkati biaya kebutuhan yang kami perlukan. Kau menyelesaikan semua pekerjaan ini Tuhan. Biar melalui kuasa pertolongan-Mu Tuhan, semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala keamanan kota kami Mojokerto. Biar melalui penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kami semua dalam kondisi keadaan yang baik. Jauhkan dari segala kuasa-kuasa kejahatan, kuasa-kuasa setan si iblis yang hendak mengganggu kami. Biar kami berseru kepada-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kau usirkan, Kau halaukan semua, sehingga kami merasakan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Untuk hari-hari ibadah kami juga kami serahkan, biar Kau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami merasakan suasana surgawi itu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya akan pertolongan-Mu Tuhan. Sekalipun pada saat ini Tuhan, kami banyak menghadapi masalah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya.
firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Saya undang semua sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Lewati lembah air mata Tuhan. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara pribadi kembali kami menyerahkan hidup kami masing-masing. Kau sudah menjawab, Kau sudah mengetahui apa yang ada dalam hidup kami, setiap kerinduan kami, baik persoalan hidup kami secara pribadi, keluarga, dimanapun kami berada, dan pekerjaan kami dan apapun Tuhan, Kau sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami telah selesaikan ibadah kami pada sore hari ini. Biar kuasa-Mu tetap berlaku atas hidup kami. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka hati kita untuk kita menerima segala kebaikan, kita menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, serta cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dengan persekutuan kuat kuasa urapan Roh Kudus memberkati hidup kita. Kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.